Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadriludiansyah dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas praktikum B, Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan cara mengontrol PID motor DC dengan Simulink. Tapi sebelum masuk ke Simulink-nya, saya akan menjelaskan beberapa materi terlebih dahulu, yaitu pertama ada PWM. PWM atau Pulse Width Modulation adalah metode pengaturan daya listrik dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital on-off yang dikirim ke beban seperti motor DC. Dengan PWM, kita dapat mengatur kecepatan motor tanpa harus mengubah tegangan secara analog. PWM bekerja dengan menghidupkan dan mematikan sinyal listrik secara cepat dalam satu periode tertentu. Semakin lama sinyal dalam keadaan on, maka semakin besar daya rata-rata yang diterima motor. Selanjutnya di sini ada prinsip kerja dari PWM. PWM menghasilkan sinyal gelombang kotak yang terdiri dari dua kondisi, yaitu kondisi on, arus mengalir ke motor, dan kondisi off, arus berhenti. Perbandingan antara waktu on dan total periode disebut duty cycle. Untuk rumus duty cycle yaitu waktu on per periode total dikalikan 100%. Selanjutnya di sini ada contoh duty cycle. Di sini ada 25% dan tegangan efektifnya itu 3 volt. Kondisi sinyalnya on hanya 1/4 waktu total, dan untuk penjelasannya motor hanya dapat daya kecil dan kecepatan motornya rendah, dan ada 50% tegangannya 6, kondisi sinyalnya on setengah dari total periode, daya yang diterima motor setengah dari total semuanya, dan kecepatan motornya yaitu sedang. Selanjutnya ada 75%, tegangan efeknya 9 volt, on lebih lama dari off, motor menerima daya yang lebih besar, kecepatan motornya itu cepat. Dan terakhir ada duty cycle 100%, tegangan efektifnya 12 volt, kondisi sinyalnya selalu on, dan tegangan penuh terus mengalir. Lalu untuk kecepatan motornya itu maksimum. Untuk analogi sederhananya yaitu bayangkan kamu menyalakan kipas angin dengan cara menekan tombol listrik cepat-cepat. Jika tombol lebih sering ditekan atau lebih lama on, kipas berputar cepat. Jika lebih sering dilepas atau lebih lama off, kipas berputar pelan. Itulah konsep dari PWM atau konsep dasar PWM. Selanjutnya ada kelebihan dan aplikasi dari PWM ini. Kelebihan PWM yaitu efisiensi energi yang tinggi, respon yang cepat, presisi tinggi, dan serbaguna. Contohnya dapat digunakan untuk kontrol LED, pemanas, dan aktuator. Dan untuk aplikasi PWM di sini pengaturan kecepatan motor DC, kontrol servo motor atau sudut posisi, pengatur kecerahan LED, lalu pengendali suhu dan daya listrik. Terakhir di sini ada sistem inverter atau kontrol daya AC to DC. Selanjutnya ada encoder. Jadi encoder adalah sensor pendeteksi posisi arah dan kecepatan putaran motor DC. Encoder menghasilkan pulsa digital setiap kali poros motor berputar. Sinyal dari encoder digunakan oleh microcontroller untuk mengetahui seberapa cepat dan ke arah mana motor berputar. Encoder umumnya digunakan dalam sistem kendali tertutup atau closed loop agar kecepatan motor bisa disesuaikan otomatis sesuai perintah. Selanjutnya di sini ada jenis encoder 2 pin. Encoder 2 pin memiliki dua sinyal output. Yang pertama pin A atau channel A menghasilkan pulsa utama, dan pin B atau channel B digunakan untuk menemukan arah putaran. Kedua sinyal ini memiliki perbedaan fasa 90 derajat yang memungkinkan
sistem mengetahui apakah motor berputar searah jarum jam atau CW atau berlawanan arah jarum jam atau bisa disebut CCW. Selanjutnya ada cara kerja dari encoder 2 pin. Saat motor berputar, cakram berlubang di dalam encoder melewati sensor optik menghasilkan sinyal pulsa. Banyaknya pulsa per detik menunjukkan kecepatan putaran motor. Urutan sinyal A dan B menunjukkan arah rotasi. Untuk arah putarannya yaitu CW atau clockwise searah jarum jam, A mendahului B. Keterangannya itu motor berputar searah jarum jam. Sedangkan CCW atau counter clockwise, B mendahului A untuk urutan pulsanya. Dan di sini motor berarti berlawanan arah jarum jam. Jadi intinya CW itu searah jarum jam dan CCW itu berlawanan arah jarum jam. Di sini ada perhitungan kecepatan motor. Encoder menghasilkan sejumlah N pulsa perputaran. Jika dalam 1 detik terbaca sejumlah pulsa tertentu, maka kecepatan atau RPM sama dengan jumlah pulsa per detik dikali 60 dibagi N. Contohnya di sini encodernya menghasilkan 500 pulsa per putaran. Jika terbaca 2500 pulsa per detik, maka kita masukkan di sini untuk rumusnya yaitu RPM sama dengan 2500 dikali 60 dibagi 500 sehingga didapatkan nilai 300 RPM. Dan ini untuk aplikasi encoder yaitu pengukur kecepatan dan jarak tempuh robot. Sistem kontrol posisi biasanya terdapat di servo motor, robot lengan, elevator. Ketiga ada mesin CNC dan printer 3D. Dan terakhir ada feedback sistem motor DC untuk menjaga kecepatan tetap stabil. Untuk kesimpulannya yaitu PWM, teknik mengatur daya dengan mengubah lebar pulsa digital atau on-off, berfungsi mengatur kecepatan motor DC secara efisien, sinyal digital gelombang kotak, dan untuk aplikasinya yaitu motor, LED, dan heater. Sedangkan encoder 2 pin yaitu sensor yang menghasilkan pulsa untuk mengukur kecepatan dan arah. Fungsinya memberikan feedback ke sistem kontrol. Jenis sinyalnya yaitu 2 sinyal A dan B digital. Untuk pengaplikasiannya yaitu robotika, CNC, dan servo. Nah, selanjutnya di sini ada PID. Jadi, kontrol PID atau proporsional integral derivatif adalah metode pengendalian yang digunakan untuk mengatur keluaran sistem agar sesuai dengan set point dengan cara meminimalkan error antara input dan output. Tujuan utama PID adalah membuat sistem menjadi stabil, memiliki respon yang cepat, serta mengurangi error steady state. Aksi proporsional atau P bekerja berdasarkan besar error saat ini. Aksi integral I berfungsi menghilangkan error steady state dengan mengakumulasi error terhadap waktu, sedangkan aksi derivatif atau D bekerja berdasarkan laju perubahan error untuk mengurangi overshoot dan meningkatkan kestabilan sistem. Nah, kita lanjut. Di sini ada kecepatan per second. Jadi, kecepatan per second adalah jumlah pembaruan data atau perhitungan sistem dalam 1 detik. Parameter ini menentukan seberapa cepat sistem merespon perubahan input. Sampling rate yang tinggi membuat respon lebih cepat dan halus, sedangkan sampling rate rendah dapat menyebabkan keterlambatan dan penurunan akurasi kontrol. Selanjutnya ada PID discrete. Jadi PID discrete adalah pengendali PID yang bekerja pada waktu discrete, di mana nilai PID dihitung berdasarkan sampel sinyal pada interval waktu tertentu.
Jenis PID ini umum digunakan pada sistem digital karena lebih sesuai dengan proses komputasi berbasis waktu sampling. Selanjutnya terakhir ada PID block. Jadi PID block buatan sendiri adalah PID yang dirancang manual menggunakan blok dasar di Simulink seperti gain, integrator, dan diferensiator. Tujuannya untuk memahami cara kerja setiap komponen PID dan pengaruh parameter KP, KI, dan KD terhadap respons sistem secara langsung. Namun, jika kita tidak mau membuat PID block buatan sendiri, kita bisa langsung saja di MATLAB-nya. Nanti ada PID block bawaan MATLAB-nya. Namun di sini nanti saya akan menjelaskan PID block buatan sendiri terlebih dahulu. Nah, saya rasa untuk penjelasan materi-materi saya cukup. Kita langsung aja lanjut ke simulasi di Simulink MATLAB-nya. Nah, di sini saya sudah membuka untuk Simulink di MATLAB-nya. Nah, pertama-tama saya akan mencoba untuk percobaan pertama, yaitu untuk low pass filter. Jadi, pertama-tama kita membutuhkan konstan. Lalu, kita membutuhkan goto. Nah, setelah dua tersebut sudah kita masukkan, kita hubungkan kedua blok ini. Nah, setelah kedua ini sudah selesai, kita lanjut lagi, tambahkan blok-blok lainnya. Di sini ada konstan lagi, lalu di sini ada goto, dan selanjutnya di sini ada sum. Kita membutuhkan dua sum, namun di sini sum yang satu kita pakai plus min dan yang satunya kita pakai plus plus. Lalu di sini juga ada produk, yaitu fungsinya untuk mengalihkan. Kita membutuhkan dua. Lalu di sini ada goto lagi. Kita membutuhkan di sini 4 goto. Dan di sini kita membutuhkan memori. Lalu terakhir kita membutuhkan delay. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita langsung hubungkan aja di sini. Kita pertama-tama kita hubungkan konstan ke sum yang plus. Lalu kita pakai goto dan kita kasih nama di goto tag-nya yaitu alpha. Nah, setelah dikasih nama, kita hubungkan ke minus di sumnya. Nah, setelah ini terhubung, sum ini kita hubungkan ke bagian atas produknya dikalikan dengan delay. Nah, lalu untuk yang di bawah ini kita kalikan alpha dengan delta ENC menggunakan produk lagi, lalu kita hubungkan kedua ini dengan sum. Nah, namun sebelum delay kita masukkan memori terlebih dahulu. Nah, untuk masukan terakhir di sini ada goto lagi, kita kasih goto tag-nya yaitu speed filter. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini, kalian bisa lihat di video ini. Untuk wiringnya seperti ini. Nah, setelah selesai semua, kita membutuhkan display 2 dan scope beserta goto. Goto 2 lagi. Yang pertama kita namai gotonya itu speed filter. Dan untuk goto yang kedua kita namain delta ENC. Nah, ini fungsinya apa sih? Jadi ini berfungsi untuk kita melihat hasilnya. Nah, untuk display ini fungsinya itu melihat nilai dari speed filter dan delta ENC-nya. Sedangkan scope ini kita nanti bisa melihat grafik keluaran dari low pass filter yang sudah kita buat. Nah, untuk rangkaiannya sudah jadi, kita langsung aja lanjut ke percobaannya. Nah,
kita langsung klik aja monitor and tune. Nah, setelah kita pencet monitor and tune-nya, kita bisa lihat di sini simulasinya sudah mulai bergerak, dan di sini nilai constant value-nya masih saya set 0 semua, sehingga di sini untuk DC motornya masih belum bergerak atau memutar. Namun kita bisa lihat grafiknya sudah berjalan, namun tetap di angka 0 dan grafiknya masih lurus. Nah, setelah kita atur konstannya di slider, maka di sini grafiknya akan naik dan DC motornya juga akan ikut memutar. Nah, lalu di sini saya mencoba untuk maksimalkan semuanya untuk kontrol slidernya. Maka di sini DC motornya akan lebih kencang putarannya, dan kita bisa lihat lagi untuk nilai grafik luarannya akan semakin naik lagi nilainya. Jadi setelah DC motornya berputar beberapa detik, kita bisa melihat grafiknya akan bergerak lagi secara konstan setelah mengalami kenaikan. Dan di sini kita bisa lihat untuk nilai keluaran di display speed filternya sekitar 3600-an. Nah, jadi low pass filter adalah rangkaian atau sistem yang berfungsi untuk melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi yang biasanya berupa noise. Nah, jadi low pass filter ini digunakan untuk menghaluskan sinyal agar lebih stabil dan mudah diproses, terutama pada sinyal sensor. Jadi LPF ini atau low pass filter bekerja dengan menggabungkan nilai sinyal saat ini dengan nilai sinyal sebelumnya, sehingga perubahan yang terjadi secara cepat akan diredam, sedangkan perubahan yang lambat tetap dilewatkan. Pada sistem digital, karakteristik filter diatur oleh parameter A atau alpha dengan nilai antara 0 sampai 1, di mana A kecil menghasilkan sinyal yang lebih halus namun respon lebih lambat. Sedangkan A besar menghasilkan respon lebih cepat tetapi peredaman noise lebih kecil. Nah, jadi untuk percobaan pertama low pass filter seperti itu ya teman-teman. Lalu kita lanjut saja ke percobaan kedua. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk percobaan kedua, yaitu kecepatan per second. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan beberapa blok. Nah, pertama di sini kita akan membutuhkan clock. Jadi kita tinggal tulis saja clock, klik 2 kali lalu kita tulis clock, maka nanti akan muncul. Nah, setelah kita sudah dapat clock, kita butuh lagi yang namanya delay. Delay kita tinggal ketik seperti sebelumnya, yaitu kita cari aja delay, maka nanti akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya kita membutuhkan dua goto. Yang pertama, yang di atas kita kasih nama time, dan yang di bawah kita kasih nama goto tag-nya yaitu pref time. Nah, setelah sudah seperti ini, kita tinggal hubungkan dari clock ke time, lalu yang untuk pref time-nya kita ambil dulu dari delay. Delay kita hubungkan ke clock ini di kabel clock dan time, lalu kita hubungkan ke pref time. Nah, untuk rangkaian pertama seperti ini, kita langsung aja lanjut buat ke rangkaian kedua. Nah, untuk rangkaian kedua, kita membutuhkan 3 goto. Nah, pertama, kita kasih goto tag-nya yaitu time. Yang kedua, kita kasih lagi namanya sama, pref time.
Lalu kita hubungkan dengan sum. Sini sumnya yaitu plus minus. Untuk time-nya kita kasih plus dan ref time-nya kita kasih ke masukan minus. Nah, lalu keluaran dari sum ini atau output dari sum ini kita hubungkan ke delta time. Nah, untuk rangkaian kedua sudah, kita ke rangkaian ketiga. Nah, untuk rangkaian ketiga ini ada seperti sebelumnya, kita membutuhkan 3 goto lagi. Yang pertama kita kasih goto tag-nya itu speed filter, yang kedua kita kasih goto tag-nya delta time, dan yang ketiga kita kasih goto tag speed. Dan untuk penghubungnya kita menggunakan DVD. Kita tinggal tulis saja DVD. Nah, seperti ini. Nanti akan keluar seperti ini. Ini nanti akan mengalih dan membagi. Jadi untuk wiringnya itu speed filter kita hubungkan ke DVD yang kali dan delta time-nya kita hubungkan ke input yang bagi. Nah, lalu kita tinggal menghubungkan outputnya ke speed. Selanjutnya kita tinggal membuat untuk kita bisa melihat keluaran nilainya dan grafiknya. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal buat lagi dengan cara kita membutuhkan 2 goto yang kita beri goto tag speed filter dan yang satu delta time. Lalu kita membutuhkan 2 display dan 1 scope. Nah, speed filter kita hubungkan ke scope, delta time juga kita hubungkan ke scope. Lalu untuk displaynya kita hubungkan ke di antara dua ini seperti pada video ini. Nah, untuk rangkaiannya sudah jadi. Rangkaiannya simpel saja ya teman-teman, seperti ini aja. Lalu kita tinggal monitor and tune lagi. Kita lihat hasilnya. Jadi di sini setelah kita monitor and tune, maka kita bisa lihat di video constant value-nya masih saya setting untuk nilai 0, maka untuk DC motornya belum berputar karena nilainya masih 0, dan di situ di display juga menunjukkan nilai keluarannya masih 0 semua. Nah, lalu di sini saya coba naikkan constant value-nya, dan di sini DC motornya mulai berputar. Jadi pada percobaan ini dilakukan pengukuran kecepatan motor per detik menggunakan encoder. Saat motor dipercepat, nilai kecepatan meningkat, dan saat diperlambat, nilainya menurun. Grafik menunjukkan perubahan kecepatan terhadap waktu hingga mencapai kondisi stabil. Hasil ini menunjukkan sistem mampu membaca kecepatan motor dengan baik. Nah, selanjutnya di sini saya coba untuk maksimalkan untuk nilai constant value-nya. Maka di sini DC motornya bergerak lebih cepat daripada sebelumnya, dan di sini untuk keluaran dari grafiknya masih menunjukkan kondisi yang stabil. Nah, jadi untuk kecepatan per second ini berfungsi untuk menghitung kecepatan per detik dengan cara menentukan selisih waktu antar sampel menggunakan sinyal waktu saat time dan waktu sebelumnya pref time melalui blok Z-1 atau delay sehingga diperoleh delta time. Lalu nilai kecepatan yang telah difilter atau speed filter diproses bersama delta time untuk menghasilkan nilai speed dalam satuan per detik. Dengan metode ini atau metode kecepatan per second ini, perhitungan kecepatan menjadi lebih akurat dan stabil karena
mempertimbangkan interval waktu pengukuran yang sebenarnya. Nah, untuk kecepatan per second cukup seperti itu aja. Kita lanjut aja ke percobaan yang ketiga. Nah, di percobaan ketiga ini saya akan menjelaskan untuk PIDZ discrete time atau bisa saja disebut PID discrete. Jadi hampir sama seperti sebelum-sebelumnya, kita masukkan terlebih dahulu untuk blok-bloknya. Di sini pertama kita membutuhkan slider, kedua kita membutuhkan konstan, dan ketiga di sini kita membutuhkan goto untuk rangkaian pertamanya. Nah, setelah kita menambahkan slider di sini, kita jangan lupa mengonekkan ke konstan yang sudah kita masukkan. Jadi tinggal kita klik connect, lalu kita pencet konstannya, maka nanti akan terhubung. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan nilai konstannya berapa di slider ini. Di sini saya masukkan nilai minimumnya 600 dan maksimumnya 600. Dan untuk gotonya kita di sini kasih goto tag-nya yaitu SP speed. Nah, setelah rangkaian pertama jadi, kita lanjut ke rangkaian keduanya. Di sini rangkaian utama, yaitu pertama-tama kita membutuhkan goto lagi di awal-awal. Nah, kita tambahkan lagi untuk goto tag-nya yaitu SP speed lagi seperti sebelumnya. Lalu kita hubungkan SP speed ini dengan sum. Kita masukkan sumnya. Lalu kita hubungkan ke titik plusnya. Setelah itu kita membutuhkan dua goto di sini. Pertama ada goto yang kita kasih goto tag PWM dan kedua kita kasih tag speed. Seperti ini. Lalu kita hubungkan speednya ke sum yang minus. Lalu output dari sum ini kita hubungkan lagi ke PID controller. Kita bisa cari di sini. Kita tinggal ketik PID controller. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, setelah itu kita output dari PID controller ini kita hubungkan ke goto yang sudah kita kasih tag nama PWM. Nah, ini untuk tambahan agar bisa kita melihat nilai sebelum kita PID-kan dan sesudah kita PID-kan, maka di sini kita membutuhkan dua display. Nah, untuk rangkaian terakhir kita tinggal membuat dengan cara kita membutuhkan dua goto lagi, lalu kita membutuhkan satu scope dan dua display. Ini sama persis seperti sebelumnya. Kita tinggal copy aja dari rangkaian sebelumnya, kita pindah ke sini. Lalu kita tinggal ganti goto tag-nya. Nah, di sini yang pertama kita kasih nama SP speed, kita klik OK. Lalu yang kedua kita kasih goto tag-nya yaitu speed. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. SP speed kita hubungkan ke scope, speed kita juga hubungkan ke scope, lalu di antara ini kita kasih display masing-masing. Nah, jadi untuk rangkaian PID discrete time-nya sudah jadi, kita tinggal running saja di monitor Entool. Nah, setelah kita mencoba untuk run, di sini kita bisa lihat untuk grafiknya masih nilai 0 karena constant value-nya masih saya set di nilai 0. Dan kita coba untuk menaikkan constant value-nya, maka kita bisa melihat untuk nilai dari grafiknya
menjadi naik seperti ini. Dan untuk rangkaian ini, PID discrete ini, output system diarahkan untuk mengikuti nilai set point. Dan di awal tadi terjadi error, namun setelah beberapa waktu nilai output mendekati set point. Hal ini menunjukkan bahwa PID discrete mampu mengurangi error dan menstabilkan sistem. Jadi untuk rangkaian PID discrete itu bekerja dengan cara membandingkan nilai set point kecepatan atau SP speed dengan kecepatan aktual atau speed sehingga dihasilkan error. Error ini kemudian diproses oleh blok PIDZ ini yang menghitung aksi proporsional, integral, dan derivatif secara diskrit berdasarkan waktu sampling. Keluaran PID selanjutnya digunakan sebagai sinyal PWM untuk mengendalikan motor. Sementara nilai kecepatan hasil respon sistem dikembalikan sebagai umpan balik. Dengan struktur seperti ini, teman-teman, pengendalian kecepatan itu menjadi lebih stabil, akurat, dan cocok untuk sistem digital. Nah, untuk percobaan ketiga, aku rasa cukup. Kita langsung aja lanjut ke percobaan terakhir. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara membuat PID block sendiri. Jadi, pertama-tama kita membutuhkan yang namanya gain. Jadi, di sini kita membutuhkan 3 gain. Kita tinggal copy saja gain ini. 3 seperti ini. Kita tata seperti ini. Urutannya 3. Lalu kita membutuhkan yang namanya konstan. Nah, setelah konstan keluar, kita taruh di bagian kiri. Lalu kita membutuhkan lagi yang namanya, sini kita ketik lagi integrator. Dan terakhir kita membutuhkan derivatif. Ini. Lalu terakhir kita tinggal menambahkan sum. Kita klik 2 kali. Kita ganti untuk icon shape-nya menjadi rectangle. Dan untuk inputannya kita tambahin lagi plus 1 lagi. Ini maka nanti akan seperti ini. Inputnya akan 3, lalu kita tarik. Kita paskan di tengah. Lalu terakhir kita tinggal menambahkan output. Dan kita tambahkan lagi input. Ini. Nah, untuk bloknya seperti ini, kita membutuhkan 1 input, 3 gain, 1 integrator, 1 derivatif, 1 sum, dan terakhir ada 1 out. Nah, tinggal kita wiring. Dari input kita wiring ke integrator yang di tengah, lalu integrator yang di atas kita sambungkan ke yang tengah, dan yang bawah kita juga sambungkan ke tengah seperti ini. Lalu kita hubungkan integrator di tengah ke sum dan tengah. Lalu untuk derivatif kita hubungkan ke sum yang bawah, lalu kita tinggal hubungkan gain ke
derivatif, lalu terakhir gen yang tidak ada apa-apanya kita hubungkan langsung ke sum. Lalu sum kita hubungkan ke output. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Langkah selanjutnya kita tinggal kembali ke tampilan awal di menu efek ini. Lalu kita tinggal tambahkan nilai KP-nya. KP kita tulis sama dengan 10 di sini. Bebas untuk angkanya mau berapa. Lalu kita KI tulis di sini 5. Lalu terakhir KD sama dengan 2. Nah, seperti ini, maka nanti di sini akan keluar nilai seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi ke MATLAB-nya atau Simulink-nya. Kita pilih gain-nya. Lalu kita tulis di sini KP. Maka nanti akan keluar langsung nilai KP itu 10. Langsung kita klik OK. Di sini KP, yang tengah KI, dan yang terakhir KD. Nah, jadi fungsinya tadi kita nulis di efek itu, kita langsung bisa masukkan nilai KP, KI, dan KD-nya nanti langsung di efeknya. Tidak perlu diganti-ganti ke ini bloknya. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal kita copy. Maksudnya kita blok, lalu kita ini klik titik 3 yang ada di bawah sini, dan kita create subsystem. Nah, maka di sini akan langsung jadi subsistemnya. Tinggal kita namain aja menjadi sini. Kita tinggal ganti menjadi namanya yaitu PID block. Nah, begini cara untuk membuat PID block sendiri. Sebenarnya banyak rangkaian dan berbeda-beda. Namun saya hanya mencontohkan salah satu aja di sini PID blocknya seperti ini cara membuatnya. Lalu saya akan menjelaskan apa itu PID block. Jadi sebenarnya di MATLAB itu sudah tersedia PID block sendiri. Namun di sini dalam praktikum ini saya mencontohkan cara membuat PID block secara sendiri agar nanti jika kalian membutuhkan PID block yang berbeda dari bawaan MATLAB ini, kalian tahu cara membuatnya. Jadi PID block ini ada 3 jalur. Yang pertama itu melewati jalur B atau KP ini. Lalu ada jalur KI dan ada jalur KD. Jadi KP itu berfungsi untuk respon cepat, sedangkan KI yang ada integratornya ini untuk menghilangkan steady state. Sedangkan yang KD di sini itu untuk meredam osilasinya. Lalu ketiganya ini dijumlahkan di dalam satu sum ini, lalu menghasilkan sinyal kontrol PID. Seperti itu. Nah, sekian untuk penjelasan materi-materi dari saya dan penjelasan untuk simulasi di Simulink-nya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.